Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pecinta ibadah meditasi dimanapun engkau berada, tidak terasa kita kembali bertemu di dalam ibadah meditasi rutin yang diselenggarakan oleh Retreat Center GBKP. Sebelum kita memulai ibadah meditasi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan kami, hari ini kami kembali bertemu di dalam ibadah meditasi rutin Retreat Center GBKP. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami memasuki ibadah meditasi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena setiap orang yang mengikuti acara ini telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk ibadah meditasi kita pada hari Sabtu ini, kami akan mengangkatkan sebuah firman Tuhan yang menjadi landasan bagi meditasi kita hari ini. Bila dalam beberapa minggu yang lalu kami telah mengenalkan beberapa metode meditasi kepada saudara-saudara, hari ini juga kami akan mengenalkan kepada saudara sebuah metode meditasi yang baru yang disebut dengan doa Yesus. Dan doa Yesus ini didasari oleh firman Tuhan yang diangkat dari Roma 6 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kalau saudara kebetulan mengikuti acara ini, boleh membuka Alkitab dan bersama-sama membaca dengan kami Roma 6 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Demikian firman Tuhan. Saudara, hari ini kami akan mengenalkan kepada kita metode doa Yesus yang didasari pada nats yang baru saja kita bacakan. Tidak hanya di dalam agama Kristen, tapi hampir di semua agama di dunia, menyebut nama Allah memberi kekuatan yang luar biasa bagi orang yang berdoa. Dan inti dari doa Yesus juga adalah sama. Doa Yesus adalah mengucapkan nama Yesus dengan berulang-ulang. Tadi dalam firman Tuhan kita telah menemukan bahwa kebersamaan dengan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Kebersamaan dengan Yesus adalah sumber kekuatan setiap orang Kristen. Nah, dengan menyebut nama Yesus berulang-ulang di dalam doa kita menjadi amat berkuasa. Nah, tradisi doa Yesus ini, saudara-saudara, umumnya digunakan oleh teman-teman kita pemeluk agama Kristen di Rusia. Mereka menggunakan metode doa Yesus sebagai metode doa meditasi mereka. Mereka menyebut nama Yesus berulang-ulang, tidak putus-putus. Saudara dapat melakukan hal yang sama, boleh menyebut nama Yesus atau menyebut nama lain
yang merujuk kepada Allah. Umpamanya nama Bapa. Ketika saudara berdoa lalu mengulang-ulang kata, "Ya Bapa, ya Bapakku, Bapakku yang di surga." Bapa, seperti engkau memanggil Bapamu sendiri di saat engkau kehilangan harapan. Atau menyebut nama lain, misalnya, "Ya Allah, ya Allahku, dengarlah aku, ya Allah." Atau engkau menggunakan nama Tuhan. "Tuhan, aku datang kepadamu, ya Tuhan. Berilah kekuatan kepadaku, ya Tuhan." Dan sebagainya. Atau ada sebutan-sebutan lain yang bagi saudara amat akrab menggambarkan Allah. Saudara dapat menggunakannya. Jadi meski istilah doa meditasi kita hari ini adalah doa Yesus, tapi engkau dapat menyebut nama Allah dengan sebutan-sebutan yang biasa kita gunakan selain nama Yesus. Jadi saudara, inti doa kita adalah mengulang-ulang nama Yesus dan menyerap, meresapi nama itu. Nah, di sini ada kunci doa meditasi doa Yesus. Engkau memang harus mengeluarkan suaramu ketika menyebut nama Yesus. Jadi tidak di dalam hati. Kenapa? Ketika engkau menyebutkan nama Yesus, engkau mendengar kembali suaramu dan itu membuat meditasimu menjadi lebih mendalam. Ketika engkau menyebut, "Ya Yesus," engkau mendengar kembali kata-kata itu. Engkau memasukkan kembali di dalam hatimu. Engkau meresapi kembali nama yang penuh kuasa itu yang menemanimu sepanjang hari. Nah, saudara, hari ini sebelum kita memasuki ibadah meditasi doa Yesus, terus terang, tadi pagi saya membaca sebuah berita yang sesungguhnya mengganggu di dalam hati. Ada seorang anak, mungkin saudara juga mengikuti berita ini. Seorang anak remaja wanita berusia 15 tahun beberapa minggu yang lalu mengaku di hadapan polisi kalau ia baru saja melakukan peristiwa pembunuhan. Mungkin saudara mengikuti berita ini. Berita ini menjadi menarik karena ketika polisi membuka kamar anak ini dan memeriksa semua barang-barang pribadinya, ada begitu banyak gambar yang ia gambar. Ternyata anak perempuan ini pandai membuat sketsa-sketsa gambar. Dan yang menarik dari sketsa gambar itu, ada gambar seorang tokoh film yang bernama Slenderman, yang juga adalah digambarkan dalam film itu seorang tokoh yang keji, yang suka melakukan pembunuhan yang brutal. Lalu beberapa ahli psikologi atau para pakar pada saat berita ini mencuat membuat semacam praduga-praduga. Ada yang menduga anak ini terlalu sering menonton film pembunuhan sehingga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, atau terlalu mengidolakan tokoh Slenderman yang sangat kejam. Jadi orang kemudian menghakimi anak ini di mana-mana. Anak usia 15 tahun ini yang membunuh seorang anak balita, teman adiknya sendiri, lalu membenamkan balita itu di kamar mandi, di bak. Tapi pagi ini, peristiwa yang kemarin itu menjadi lebih menarik karena pagi ini oleh beberapa ahli dari Departemen Sosial yang bertugas menjadi konselor bagi si anak, ditemukan kenyataan yang jauh lebih berat. Ternyata anak ini adalah korban pelecehan seksual oleh keluarga terdekat, yaitu 2 orang pamannya sendiri. Sehingga
Ini menimbulkan trauma yang hebat. Ia terluka hebat. Bahkan si paman menurut berita hari ini mengancam anak ini untuk tidak melaporkan kepada siapapun apa yang telah dilakukan oleh pamannya. Tidak hanya pamannya, 2 orang paman, tapi juga pacar dari anak ini yang juga adalah orang dewasa melakukan perbuatan yang sama. Dan menurut berita hari ini, si anak ini sudah hamil 14 minggu. Bayangkan anak berusia 15 tahun mendapat tekanan yang luar biasa, sehingga ia kemudian marah. Dan hadirlah seorang anak kecil ke rumahnya, teman adiknya sendiri yang lemah. Dan posisi anak berusia 15 tahun yang juga adalah korban kekerasan ini melihat ada seorang anak yang lemah yang dapat ia jadikan sasaran kemarahannya. Lalu ia membunuh anak itu. Sehingga beberapa komentar menunjukkan simpati kepada anak yang melakukan pembunuhan ini. Bayangkan saudara, beberapa minggu yang lalu anak ini menjadi sasaran amarah dan percakapan di mana-mana sebagai anak yang keji, anak yang kejam, anak yang jahat. Tapi hari ini beberapa menunjukkan rasa kasihan. Dia adalah korban kejahatan keluarganya sendiri. Dan saudara, apa yang dapat kita jadikan pelajaran dari peristiwa yang terjadi ini? Kami tidak akan membahas seputar siapa yang harus disalahkan di sini, karena kita juga harus memikirkan banyak sisi. Orang tua dari si anak yang menjadi korban pembunuhan juga perlu kita pikirkan bagaimana rasa kehilangan yang mereka rasakan. Tapi kami mencoba untuk merasakan ketakutan yang dirasakan oleh anak umur 15 tahun ini, sehingga kemudian ia nekat melakukan sebuah pembunuhan. Ketakutan kepada orang yang lebih kuat dari dia, kemudian memaksa ia mencari orang yang lebih lemah dari dia dan mengorbankannya. Kisah perempuan ini mengingatkan kami kembali beberapa waktu yang lalu ketika retreat center GBKP ini masih normal. Kami sebut masih normal karena setelah pandemi corona virus 2 bulan ini retreat center ditutup dan tidak ada seorang pun yang datang ke tempat ini. Beberapa bulan yang lalu ketika situasi masih normal, tempat ini, chapel ini menjadi tempat bagi anak-anak kita berusia remaja yang hampir setiap minggu datang dalam kelompok-kelompok yang besar untuk mengikuti ibadah meditasi. Di tengah-tengah ibadah meditasi dengan mereka, beberapa di antara mereka mengalami kesurupan sampai kami tidak dapat mengendalikannya. Dan kejadian ini berulang terus. Ketika menangani mereka yang kesurupan, kami menemukan bahwa sesungguhnya mereka kesurupan bukan karena kekuatan dari roh-roh halus atau kuasa-kuasa kegelapan, tapi lebih karena mereka ketakutan karena situasi di tengah-tengah rumah mereka. Setelah menenangkan mereka yang kesurupan, lalu kami mulai bercerita, dan hampir sama dengan cerita dari anak usia 15 tahun yang menjadi pelaku pembunuhan ini. Mereka mengalami hal yang sama di rumah mereka. Beberapa di antara mereka menyaksikan bagaimana bapaknya sepanjang hari menyiksa ibunya sendiri. Atau bapaknya seorang pelaku pengguna narkoba maksudnya, atau pemabuk berat, penjudi dan sebagainya. Anak-anak usia SMP ini dipukuli. Kadang anak wanita dipukuli oleh bapaknya sendiri. Ada beberapa yang ingin menjual anaknya bahkan. Kami tidak bisa bayangkan apa yang ada dalam pikiran mereka
ketika ketakutan menguasai hati dan pikiran mereka. Mungkin saudara yang mendengarkan ibadah meditasi ini juga adalah orang-orang yang pernah mengalami peristiwa yang amat menakutkan di dalam hidupnya. Dan doa meditasi yang disebut dengan doa Yesus sepanjang sejarah gereja membuktikan doa Yesus dengan menyebut nama Yesus berulang-ulang menjadi sumber kekuatan yang luar biasa, membuat orang yang melakukannya sanggup mengatasi rasa takutnya sendiri. Ia tidak merasa sendirian ketika ia menghadapi ketakutannya. Nah, karena itulah kami terdorong untuk membagikan metode doa meditasi doa Yesus ini kepada saudara sekalian. Jadi doa Yesus berbeda dengan doa Yesus Kristus yang sudah kita bahas pada beberapa minggu yang lalu. Doa meditasi Yesus Kristus berbeda dengan doa meditasi yang dikenal dengan doa Yesus. Doa Yesus ini, kekuatan meditasi itu ada pada mengulang-ulang nama Tuhan. Nah, saudara, siapapun engkau yang mengalami rasa takut yang luar biasa dalam hidupmu, mungkin ada pendengar meditasi ini adalah orang-orang yang selalu mendapat kekerasan di rumah oleh orang tuanya atau oleh suami, atau bahkan mungkin ada trauma pada masa lalu ketika kita kecil, kita mengalami malam-malam yang menakutkan. Mungkin kita tinggal di rumah keluarga kita jauh dari orang tua dan mereka melakukan perbuatan yang sangat kejam kepada kita. Ikutilah doa Yesus ini. Sebentar lagi setelah firman ini kami bagikan, kita akan mempraktekkan langsung bagaimana doa Yesus yang penuh dengan kuasa itu akan menguatkan saudara. Kami percaya begitu gereja begitu kaya dengan metode-metode yang membantu kita dalam berdoa, dan saudara dapat menemukan metode-metode itu setiap minggu. Jadi saudara, kau dapat membuka channel YouTube Retreat Center GBKP, dan di channel ini ada begitu banyak metode doa meditasi yang dapat saudara praktekkan di rumah. Ajaklah teman-teman saudara yang juga mengalami keputusasaan, rasa takut, kegelisahan untuk mengikutinya. Dan juga begitu banyak renungan-renungan yang menguatkan saudara sepanjang hari. Kami percaya di dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mempraktikkan meditasi doa Yesus ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, begitu banyak cara kami temukan untuk merasakan kehadiran-Mu. Hari ini kami akan mencoba metode meditasi yang baru dengan menyebut nama-Mu yang penuh dengan kuasa itu, sebagaimana Engkau yang mati di dalam salib dan bangkit kembali. Nama-Mu penuh dengan kuasa. Kami juga yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam penderitaan di dunia ini, terjebak dalam kekerasan, kami juga akan merasakan nama-Mu menguatkan kami menghadapi setiap penderitaan kami. Kuatkanlah sahabat-sahabat kami di luar sana yang mengikuti ibadah meditasi ini, agar bagaimanapun beratnya beban hidup mereka, mereka sanggup melewatinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita akan memasuki sesi meditasi kita. Siapkanlah hatimu, siapkanlah pikiranmu, duduklah bersila, carilah tempat yang tenang dan teduh. Boleh di kamarmu secara pribadi, atau boleh berdua bertiga dengan suami, istri, atau anak-anakmu.
Atau pilih waktu yang tepat di malam hari atau kapan saja engkau mau sampai engkau begitu tenang. Dan sebagaimana metode-metode meditasi kita sebelumnya, meditasi selalu diawali oleh pernafasan. Kami meminta saudara untuk menegakkan tubuh saudara, karena posisi meditasi dengan menegakkan tubuh ini juga sangat penting. Karena dengan menegakkan tubuh, engkau bernapas dengan begitu lega. Dan gunakanlah pernapasan dengan perutmu, bukan pernapasan dengan dada. Karena bernapas dengan perut jauh lebih menenangkan di dalam meditasi. Nah, tariklah napasmu dalam-dalam dari hidung. Tarik napas dalam-dalam, kemudian buang dari mulutmu. Lakukan berulang-ulang sampai engkau menemukan ketenangan. Nah, saudara, memejamkan mata juga akan membantu engkau. Pejamkanlah matamu dan carilah ketenangan. Bayangkanlah wajah Tuhan Yesus, wajah yang paling akrab denganmu. Mungkin gambaran Yesus yang paling akrab denganmu munculkanlah di dalam pikiranmu ketika engkau bermeditasi. Nah, setelah melakukannya dan mencapai ketenangan, setelah engkau memejamkan mata, kita akan memulai meditasi kita. Saudara-saudara, mulailah berdoa dengan memohon Roh Kudus. Hanya dalam kuasa Roh Kudus kita dapat mengucapkan nama Yesus dengan selayak-layaknya. Lalu gambarkanlah Yesus di hadapan Anda. Dalam rupa apa Anda senang membayangkan Dia? Apakah sebagai kanak-kanak? Apakah ketika Kristus tersalib? Apakah sebagai Tuhan yang bangkit dari maut? Atau Tuhan Yesus sebagai sahabat, sebagai guru? Tuhan Yesus yang selalu menuntunmu? Atau bentuk-bentuk yang lain yang sama sekali menyenangkan hatimu? Bayangkanlah Dia dan Anda berada di sebuah tempat. Ia berdiri di hadapan Anda. Anda sangat tertolong dengan menggambarkan Tuhan Yesus bersemayam di dalam hatimu atau di dalam kepalamu. Pilihlah tempat yang kau rasa dapat menolong engkau untuk menggambarkan dan melihat Yesus di tempat itu. Saudaraku, sekarang ucapkanlah nama Yesus setiap kali engkau menarik dan mengeluarkan nafasmu. Atau Anda dapat mengucapkan suku kata pertama kalau Anda menarik nafas, dan suku kata yang kedua ketika Anda menghembuskan nafas. Penting sekali Anda melakukannya dengan amat lembut, santai, dan tenang. Ucapkanlah dengan damai. Ketika Anda berhadapan dengan orang lain, Anda dapat mengucapkan di dalam batin Anda. Tetapi kalau Anda sendirian, sebaiknya Anda mengucapkannya secara lisan dari mulut saudara dengan suara yang amat lembut. Apabila sesudah beberapa waktu Anda jemu mengucapkan nama itu, berhentilah sejenak. Lalu teruslah mengulang-ulang lagi, seperti yang dilakukan seekor burung. Sementara waktu
menggerakkan sayapnya, lalu melayang, lalu sayap dikebaskannya lagi. Perhatikan apa yang Anda rasakan ketika Anda menyebut nama Yesus. Kemudian ucapkanlah nama Yesus dengan perasaan dan sikap yang berubah-ubah. Ketika engkau mengucapkan nama Yesus, isilah batinmu dengan perasaan yang berubah-ubah. Misalnya, ucapkanlah nama Yesus sambil batinmu berisi perasaan betapa engkau merindukan dirinya. Sesudah beberapa waktu, lanjutkanlah dengan perasaan-perasaan yang lain. Ucapkanlah nama Yesus sambil engkau mengisi batinmu dengan perasaan sembah sujud syukur. Ucapkan pula nama Yesus dengan perasaan penuh dengan cinta kasih. Lanjutkan pula dengan mengucapkan nama Yesus dengan penuh perasaan sesal karena dosa, kejahatan, kesalahan yang pernah engkau lakukan, atau kemarahan karena hidupmu penuh dengan penderitaan. Lanjutkan pula dengan perasaan-perasaan lain seperti pujian, perasaan syukur, penyerahan diri. Lalu dengarlah Yesus menyebut nama Anda, sebagaimana Ia menyebut nama Maria Magdalena pada pagi hari kebangkitannya. Saudaraku, tidak ada orang yang mengucapkan nama Anda sebagaimana Yesus mengucapkannya. Dengan perasaan apakah Ia mengucapkan nama Anda? Apa yang Anda rasakan ketika mendengar Yesus mengucapkan nama Anda? Setelah beberapa waktu lewat, untuk menenangkan dirimu, sadarilah kehadiran Tuhan yang bangkit dari maut. Bayangkan Dia berdiri di hadapan Anda. Sekarang perhatikanlah pernafasan Anda sebentar. Sadarilah udara yang masuk dan keluar. Apabila Anda menarik nafas, ucapkanlah bagian pertama dari rumusan doa, Tuhan Yesus Kristus. Dan sambil berbuat demikian, Anda membayangkan menghirup cinta dan rahmat dan kehadiran Yesus Tuhan. Bayangkan Anda menghirup semua kemanisan yang terpancar dari pribadinya. Tahan nafas itu sementara waktu dalam paru-paru Anda, dan dalam pada itu Anda menahan apa yang Anda hirup dalam diri Anda. Seluruh pribadi Anda diliputi oleh kehadiran dan rahmat Yesus. Apabila Anda melepas napas, ucapkanlah bagian kedua, kasihanilah saya. Sambil berbuat demikian, bayangkanlah Anda melepaskan semua yang kotor, yang menjadi hambatan bagi rahmat-Nya. Kata-kata kasihanilah saya tidak hanya berarti ampunilah dosa saya. Kasihanilah sebagai istilah betapa luas pengertian rahmat dan kasih sayang penuh mesra. Jadi kalau Anda berdoa kasihanilah, ini berarti Anda memohon rahmat karunia Kristus dan kasih mesra serta pengurapan Roh Kudus. Nikmatilah meditasi ini selama mungkin saudara lakukan. Dan bila saudara merasa cukup, akhirilah meditasi ini dengan berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Tariklah nafasmu dalam-dalam dan rasakanlah Tuhan Yesus memeluk engkau penuh dengan kemesraan
kasih.